Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Bagi Anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua video yang ada di channel ini bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda semua. Apakah Anda adalah salah satu orang yang tumbuh dewasa dan tentunya di masa kecil Anda besar di tahun dekade 90-an hingga 2000-an? Nah, pasti kalau Anda menikmati masa-masa itu, tentu Anda adalah orang yang beruntung karena menurut beberapa penelitian, bahkan menurut beberapa pendapat yang diungkapkan oleh netizen-netizen Indonesia, konon generasi 90-an dan 2000-an merupakan generasi yang tentunya paling bahagia untuk bernostalgia. Bagaimana tidak? Semua acara film, semua acara TV, semua acara zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Hidup indah dan hidup nggak harus bergantung kepada gadget. Nah, ada salah satu film manga dari Jepang yang tentunya sangat familiar di anak-anak 90-an, yaitu Dragon Ball Z. Ya, ada Dragon Ball, kemudian dilanjutkan Dragon Ball Z dan Dragon Ball GT. Apa yang menarik dari film ini, selain kisah dari seorang petualangan Son Goku, di film ini juga di versi Indonesia ya, ada sebuah lagu yang tentunya sangat identik dengan lagu Dragon Ball. Anda pasti sudah sangat familiar dengan lagu tersebut. Nah, yang menarik adalah di lirik lagu tersebut ternyata mengandung makna-makna yang tersembunyi dan cenderung filosofis. Apa yang terkandung dari lagu itu kita akan coba kaji di video ini. Ayo kita dengerin lagu Dragon Ball dan kita putar dulu intronya. Serial manga Dragon Ball merupakan sebuah serial yang berasal dari negeri Sakura, Jepang. Dan film ini tayang di Jepang perdana tahun 1989 hingga saat ini tentunya masih tayang. Dan di Indonesia juga film ini tayang di tahun sekitar 90-an hingga 2000-an. Dan tentunya saat ini pun juga ada beberapa televisi swasta yang masih menayangkan serial manga ini. Serial manga Dragon Ball ini bercerita tentang seorang kisah bocah laki-laki yang bernama Son Goku. Kemudian dia tinggal di sebuah lembah gunung, di gunung gitu sendirian. Dan dia adalah seorang anak yang cerdik, menguasai beberapa ilmu bela diri. Dan suatu saat dia bertemu dengan seorang gadis jenius yang bernama Bulma. Nah, Bulma ini merupakan seorang gadis yang tentunya berkelana untuk mencari bola sakti, yang konon bola tersebut jika terkumpul menjadi 7 bola maka akan bisa mengabulkan semua permintaan bagi yang menemukannya. Bola tersebut dinamakan sebagai bola naga atau Dragon Ball. Kemudian dari situlah mulai petualangan Son Goku bersama teman-temannya. Dan pada akhirnya Son Goku ini memiliki beberapa musuh ya, karena memang Son Goku ini adalah orang yang baik dan banyak sekali yang ingin bertarung dengan Son Goku. Termasuk juga ada Piccolo, ada Vegeta, ada Cell dan lain sebagainya. Masih banyak lagi musuh-musuh Son Goku. Dan tentunya ketika kita ingat-ingat serial manga ini, nostalgia kita langsung tertuju kepada seorang bocah yang lugu yang bernama Son Goku. Son Goku sendiri tentunya ada beberapa seri ya, ada Dragon Ball tanpa Dragon Ball Z, kemudian ada Dragon Ball Z dan ada Dragon Ball GT. Sampai Son Goku menikah dan punya anak ya, ada Son Gohan dan Son Goten begitu. Karena dulu saya juga penggemar serial manga ini di zaman SD. Pasti kita pernah menggambar yang namanya Vegeta, Son Goku, Piccolo dan sebagainya itu. Tetapi yang menarik dari serial manga Son Goku itu ada lirik lagunya. Ya, ini merupakan salah satu ciri khas manga Jepang. Hampir seluruh manga Jepang memiliki lagu-lagu yang identik dengan manga tersebut. Ada Doraemon, ada Detektif Conan, dan tak lupa juga di Dragon Ball ini. Nah, kalau di Jepang sebetulnya pencipta lagunya adalah Shunsuke Kikuchi. Ya, beliau adalah seorang komposer dari Jepang dan beliau sudah meninggal di usia 89. Dan salut untuk karya-karya beliau karena everlasting karyanya.
Tetapi kalau ini diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, maka liriknya juga akan menyesuaikan. Sebetulnya lagu Dragon Ball yang kita ketahui selama ini itu merupakan sebuah terjemahan dari bahasa Jepang ya. Di mana bahasa Jepangnya tentunya sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Tetapi kalau Anda melihat di Google, kalau terjemahan ternyata lirik lagu Dragon Ball Dragon Ball ini ternyata tidak semua yang ada di kata-kata lirik versi bahasa Indonesianya itu sesuai dengan bahasa Jepangnya, karena memang ada butuh penyesuaian, butuh perubahan diksi untuk mendapatkan irama yang pas, untuk mendapatkan sentuhan yang pas, dan untuk mendapatkan nuansa lagu yang pas bagi pendengar orang Indonesia. Nah, salah satu yang menarik dari lagu terjemahan versi bahasa Indonesia Dragon Ball ini adalah orang di awal opening itu, orang pun datang dan akan kembali. Nah, ini menandakan sebuah fase kehidupan dari manusia, tentunya dari sebuah kehidupan yang sangat panjang, drama kehidupan, dan mereka akan kembali kepada sang pencipta begitu. Ya, ini hanya saya membaca di beberapa artikel, banyak orang yang menyebutkan seperti itu. Ya, orang pun datang dan akan kembali, kehidupan kan jadi satu. Nah, ini sebetulnya hidup itu memang penuh sandiwara, dan tujuan kehidupan itu juga sebetulnya hanya satu, yaitu untuk kehidupan yang kekal di akhirat begitu ya. Kalau menurut orang beragama Islam tentunya, di beberapa agama lain juga begitu. Tujuan hidup kan cuma satu, yaitu kebahagiaan, nggak lebih dari itu. Kemudian di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Nah, kehidupan yang kedua itu maksudnya gimana? Kehidupan kedua itu mungkin adalah kehidupan setelah fase dunia. Jadi dunia ini bukan sebuah akhir. Ada kehidupan lagi yang merupakan fase yang lebih penting dari dunia ini. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi ada fase setelah dunia ini, kehidupan itu mungkin adalah kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian, yang jelas berbeda fasenya dengan dunia. Dan akan menjadi lebih indah. Nah, ini tentunya sangat filosofis sekali ya, dan lagu ini dinyanyikan oleh Ade Basuki ya di versi Indonesia ini. Nah, kita lanjut lagi ke lirik-lirik yang lain ya. Begini, ada lagu di Dragon Ball itu, saya tidak akan menyebut semua liriknya ya, karena agak panjang liriknya. Jadi di salah satu liriknya itu ada yang mengatakan begini: cahaya cinta perlahan menyilaukan, itulah mimpi di kehidupan kedua. Mimpi itu dari mana datangnya? Jawabnya ada di ujung langit. Kita kesana dengan seorang anak yang tangkas dan juga pemberani. Lirik yang satu ini mengingatkan kita kepada suatu keadaan di mana kita itu terkadang lupa terhadap dunia ini. Artinya lupa itu kita nggak sadar bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada sebuah fase lagi kehidupan yang tentunya lebih berkesan. Dan terkadang kita itu terbuai oleh mimpi-mimpi dunia ya, seperti jabatan, seperti karir, dan seterusnya. Tetapi sadarkah kita bahwa mimpi itu dari mana datangnya? Nah, ternyata mimpi itu datangnya dari kita sendiri, yang tentunya jawabannya adalah ada di ujung langit sana. Nah, ujung langit ini berarti di mana? Ya, ujung langit itu bisa jadi adalah ujung dunia, atau mungkin ada dunia yang lain setelah dunia kita. Dan yang tahu jawaban itu hanya seorang anak yang tangkas dan juga pemberani. Nah, ini berarti menandakan bahwa ada seorang anak yang berperan penting. Tentunya kalau bahasa anak itu jangan diartikan sebagai bocah ya. Bisa jadi anak tersebut adalah orang yang bisa menolong, orang yang sangat berguna, orang yang sangat berjasa kepada ilmu pengetahuan atau bagaimana. Tetapi yang jelas di lirik film Dragon Ball itu liriknya seperti itu. Dan ya, Anda silahkan tafsirkan sendiri menurut versi Anda sendiri ya. Yang jelas lagu itu kan multi tafsir, bahasa itu multi tafsir. Dan yang bikin menarik lagi adalah lagu ini tentunya semakin kita hayati, semakin kita dewasa, maka akan semakin menjadi misteri. Ini maksudnya lagunya gimana sih? Dan sampai saat ini pun
saya belum tahu ya siapa yang mengubah lirik ini, karena memang di beberapa sumber yang saya baca juga liriknya kalau dari bahasa Jepang tidak seperti itu. Tetapi ini ada unsur-unsur yang memang estetika, kemudian penyesuaian, pemilihan diksi dan lain sebagainya, sehingga lagunya menjadi enak seperti itu. Dan dikatakan lagu religius iya, dikatakan lagu filosofis iya, dikatakan lagu anak iya, dikatakan lagu untuk penyemangat iya. Tetapi yang jelas lagu ini memang betul-betul adalah lagu yang tentunya masih menjadi misteri sampai saat ini, di mana lagu ini sebetulnya adalah lagu yang seharusnya menjadi bahan introspeksi untuk kita semua, bahwa di dunia ini tentunya nggak ada yang abadi, semuanya fana, dan ada fase lain setelah kehidupan di dunia ini yang tentunya akan menjadi lebih indah kalau kita berbuat baik. Ya silakan Anda tafsirkan sendiri. Dragon Ball tentunya adalah salah satu manga yang terbaik yang pernah dibuat oleh seorang orang yang sangat berjasa, dan tentunya kalau Anda melihat film-film tersebut tentunya banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa dipelajari, yang bisa dipetik, terutama bagaimana Son Goku mempertahankan planet bumi, bagaimana Son Goku memperjuangkan kebaikan demi orang-orang yang dia cintai, keluarganya terutama, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Kalau misalkan ada salah kata ataupun ada keterangan yang kurang lengkap, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.